dua, tiga. Rolanis. Abina Rolanis Abinaya. Apa kabar? Pak kita. Apa tanda kita semua?
penyuluhan sharing terkait pengelolaan hipertensi pada peserta pelan. Mungkin kayaknya sih Bapak Ibu udah hafal ya. Udah hafal ya, nanti kita sharing ya, refreshing sedikit terkait tentang pengelolaan hipertensi ya. Di sini Bapak Ibu hipertensi semua atau ada yang oh ya, nggak semuanya ada hipertensi ya? Oh, ya. Ya. Jadi seperti kita tahu hipertensi adalah kondisi tekanan darah yang mengalami peningkatan. Didefinisikan dikatakan hipertensi itu apabila tekanan darahnya tekanan sistolik itu 140 di atas 140 dan di bawahnya tekanan diastolik itu 90. Jadi ketika kondisi tenang ya, tenang, nggak habis lari-lari, nggak habis jalan-jalan, diukur tensinya lebih dari 140/90 itu kita katakan hipertensi. Nah, kenapa sih kok penting hipertensi ini kita perlu tahu gitu ya? Kita kok perlu dapat ilmu terkait hipertensi ini kenapa? Kenapa kita harus mencegah terjadi hipertensi? Ada yang bisa menyebutkan komplikasinya hipertensi yang tidak terkontrol apa aja? Coba Bu, bisa sebutkan. Stroke, betul. Serangan jantung, betul. Apalagi Bu, kira-kira? Gangguan ginjal, betul. Apalagi? Ada lagi? Stroke ya, paling sering adalah stroke. Kemudian penyakit ginjal, gagal ginjal, kemudian serangan jantung, penyakit jantung yang lain, juga gangguan penglihatan. Nah, itu beberapa komplikasi dari hipertensi gitu. Jadi nggak cuma tensinya tinggi, ya udah nggak apa-apa, emang usianya segini, enggak. Tapi tensi tinggi yang tidak terkontrol itu ada berbagai macam komplikasi. Nah, faktor risiko hipertensi. Jadi faktor risiko itu adalah kondisi yang meningkatkan terjadinya hipertensi. Yang pertama yaitu adalah faktor genetik. Genetik itu keturunan. Jadi faktornya meningkat ketika orang tua ya ada hipertensi. Nah, anak itu faktor terkena risiko hipertensinya lebih tinggi. Bukan berarti otomatis hipertensi kalau Bapak Ibu hipertensi, tetapi risikonya meningkat. Nah, faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan itu seperti gaya hidup, pola makan, sama stres. Gaya hidup contoh kurang olahraga, sedentary life namanya ya Bu. Jadi kurang aktif, kurang olahraga. Kemudian pola makannya tidak diatur, terlalu banyak makan makanan yang diproses ya, itu biasanya garamnya tinggi, makan makanan yang diproses. Fast food, bener Bu, itu biasanya natriumnya tinggi, garamnya tinggi. Kemudian faktor stres, jadi sering tidurnya tidak cukup, kelelahan, itu juga pengaruh. Nah, faktor genetik ini diperberat dengan adanya faktor lingkungan ya. Kemudian ada antara lain ada faktor risiko lain yaitu faktor medis, penyakit ginjal dan diabetes. Ada lagi yang paling sering itu adalah merokok. Nah, merokok dan minuman beralkohol itu juga meningkatkan risiko hipertensi. Nah, bagaimana caranya ketika sudah punya hipertensi itu kita kelola, kita kontrol. Gimana caranya biar tensinya stabil atau nggak naik? Kalau misal minum obat-obatan itu target tensinya berapa, ibu-ibu? Tahu nggak? Kita nih misal tensinya diukur 160, terus kita minum obat. Nah, targetnya berapa? Kita dikatakan terkontrol itu berapa targetnya? Ada yang
Ya, tensi normal 120/80. Tetapi jika sudah punya hipertensi, kita katakan terkontrol itu apabila tensinya di rata-rata itu ya seringnya kurang dari 140/90. Jadi di bawah. Nah, ada dua Bu, bisa dengan minum obat sama perubahan pola hidup, gaya hidup. Obat ini memang ya harus diminum secara rutin ya. Mungkin ya ada bosennya setiap hari minum, mungkin obatnya banyak, lebih dari satu, nggak apa-apa. Kalau kita bandingkan misalnya ada yang bilang jangan minum obat soalnya takutnya nanti kena ginjalnya atau kecanduan obat gitu. Bener nggak kira-kira kalau gitu? Betul? Nggak, maksudnya obat hipertensi nih Bu? Enggak ya. Jadi kalau kita bandingkan nih minum obat sama nggak minum obat, lebih bahaya yang mana? Bahaya yang tidak minum obat, betul. Ya kita kalau minum obat dalam jangka waktu yang panjang puluhan tahun, memang pasti ada efeknya. Tetapi efeknya itu jauh lebih kecil dibandingkan komplikasi dari hipertensi yang tidak minum obat, betul. Nah, selain itu ada biar hipertensi yang terkontrol selain obat adalah dengan perubahan gaya hidup, pola makan dan olahraga. Nah, gaya hidup contoh kalau misal merokok atau minuman beralkohol berarti harus segera berhenti, harus dihindari. Asap rokok ini gak cuma yang merokok secara langsung ya, tetapi perokok pasif itu juga berisiko. Betul. Perokok pasif itu maksudnya kalau ada orang yang merokok terus kita kena asapnya, ya itu namanya perokok pasif. Kemudian pola makan. Nah, pola makan ini penting nih, karena hipertensi ini sering banget dikaitkan dengan disebabkan oleh tingginya konsumsi garam, natrium, sama kurangnya makan sayur. Nah ini berarti PR-nya adalah menjaga pola makan. Pola makan ini bukan berarti kok makannya sedikit. Iya Bu, misalnya iya saya sudah makan sehat. Oh ya makannya apa Bu? Nasi, tahu tempe sama sambal. Sehat gak? Apa yang kurang kira-kira? Kurang sayurnya ya. Jadi kalau makan itu harus gizi yang seimbang. Seimbang itu ada karbohidrat, ada protein hewani nabati ya, ada sayuran. Gampangnya itu Bu, piring itu dibagi tiga. Piring bagi tiga, ada nasi, ada protein, ada sayur. Nasi ini juga nggak harus nasi terus kok. Boleh ganti singkong, ganti ubi, kentang boleh, apalagi jagung boleh gitu. Dan diusahakan ada protein ya, gitu. Boleh hewani, boleh nabati. Nah, selain itu membatasi konsumsi garam. Ada yang tahu nggak Bu? Maksimal konsumsi garam hari berapa? 2 sendok. Ada lagi yang tahu? Belum tentu 2 sendok. 1 sendok apa? Sendok teh, betul. Jadi maksimal konsumsi garam per hari itu 5 mg atau 1 sendok teh. Atau kalau natrium garam kan isinya natrium ya, itu 2000 mg. 2000 mg. Nah, kenapa saya katakan natrium? Karena makanan-makanan pengolahan ya kayak sarden, kemudian sosis, nugget, nah itu natriumnya tinggi sekali. Biasanya di belakang komposisi itu bisa dibaca natriumnya tinggi. Terus kalau ini tadi ada yang bilang gereh, ya itu juga natriumnya tinggi. Kalau bisa ya sudah punya hipertensi ya dihindari ya, gitu. Kemudian selain pola makan, olahraga. Nah ini sudah
sudah bagus nih, Bapak Ibu sudah olahraga. Tapi olahraganya ini seminggu berapa kali? Oh, 1. Kira-kira cukup nggak seminggu satu? Berapa? Oh ya. Berapa menit Bu? 1 minggu? Wih, pinter Ibu. Seminggu 150 menit. Jadi kalau misal dibagi 5 hari itu 30 menit. Atau kalau mau 3 kali berarti sekalinya 50 menit. Olahraga yang dianjurkan apa aja? Renang, terus sepeda, jalan-jalan, apa lagi? Senam, ya banyak. Jadi boleh di rumah boleh nih. Ini kan Ibu udah ikut nih, udah apa lah ya gerakannya nih, senamnya. Boleh nanti di rumah dipraktekkan sendiri. Atau gampangnya ya jalan-jalan. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan pengelolaan hipertensi tadi ya, 1 untuk supaya tekanan darah terkontrol. Jadi tujuannya Ibu minum obat, datang ke prolamis, ngatur makan, olahraga. Tujuannya itu 1, antara lain untuk mengontrol tekanan darah agar sesuai target tadi ya, kurang dari 140/90. 2, mencegah komplikasi biar nggak gagal ginjal. Ya, insya Allah ya, ini kan kita usaha ya, ikhtiar biar nggak gagal ginjal, biar nggak stroke, biar nggak ada sakit jantung, dan meningkatkan kualitas hidup. Tentunya kalau kita pola hidupnya lebih sehat, tentunya kualitas hidupnya lebih baik. Nah, peran prolamis, jadi program ini adalah 1, biar ada pemantauan tekanan darah secara rutin, jadi biar tensinya terukur secara rutin. Kedua, biar adanya refreshing ilmu edukasi tentang hipertensi dan pengelolaannya, dan pengobatan dan kemampuan yang terintegrasi. Kalau kita bareng-bareng ini kan jadinya seneng ya, seru ya, nggak bosen olahraga, nggak bosen hidup sehat, nggak bosen minum obat gitu. Manfaat pengelolaan hipertensi tadi yang mengurangi risiko penyakit ya, komplikasi jantung, stroke, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Tentunya kan kalau kita sakit itu ada, meskipun ditanggung BPJS ya, tapi kan ada biaya lebih yang dikeluarkan gitu ya kalau kita misalnya sakit. Nah, pengelolaan hipertensi ini memerlukan kerjasama. Jadi nggak cuma dari dokter yang memberikan obat, ya, tapi juga dari pasien, ya, kesadaran diri pasien, dan tim kesehatan yang lain. Kemudian dengan pengelolaan yang tepat, kita dapat mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi. Nah, saran kesimpulan dari penelitian kali ini adalah dianjurkan untuk melakukan pemantauan tekanan darah secara rutin, kemudian mengikuti saran dokter dan tim kesehatan. Jadi nggak tiba-tiba minum obat sendiri, tiba-tiba mungkin beli obat-obatan yang lain sendiri gitu ya. Juga menjaga gaya hidup sehat dan pola makan yang seimbang. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini akhir dari presentasi. Mungkin dari Bapak Ibu mau ditanyakan terkait prolamis atau terkait hipertensi, atau sudah kayaknya kalau ujian kayaknya 100 semua ya. Bapak ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo Bapak.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kayaknya dengan hipertensi apa tadi yang disampaikan Bu Dokter, ya benar juga. Karena saya pernah ada yang bilang gitu, katanya kalau minum obat hipertensi itu seumur hidup. Nah ini, terus saya juga pernah istilahnya memantau, memperlihatkan perkembangan teman saya sendiri. Dia juga gula, juga hipertensi, dan dia rutin itu mendapat obat dari klinik puskesmas, obat gula dan hipertensi. Tapi sampainya di rumah tidak pernah diminum dua-duanya itu obatnya, gula dan hipertensi. Padahal usianya ya jadi dia di bawah saya. Ya mungkin nggak mudah takdir juga ya. Kalau kelihatannya sehat sekali. Nah saya tanya, Pak, ya kan obat juga rutin diminum? Enggak. Terus obat hipertensi tidak pernah saya minum. Waduh, kalau gitu jangan Pak, karena saya pernah dengar itu seumur hidup harus minum obat hipertensi itu dan itu. Ya ternyata memang nggak lama juga kita, ya, karena takdir juga ya, diambil pada yang puasa. Mungkin itu ada kaitannya dengan itu tadi ya, dapat dari hipertensi, kaitannya dengan jantung, ginjal dan sebagainya, tapi dia tidak rasakan. Nah itu apakah benar gitu? Jadi kalau minum obat hipertensi harus selamanya demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Pramoto atas pertanyaannya, bagus banget. Apakah minum obat hipertensi dan diabetes juga ya, penyakit kronis ya kita katakan harus seumur hidup? Nah, ini tentu tidak bisa dijawab ya. Tentu setiap pasien itu berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda. Apabila hipertensi dan gula darah ini ditemukan di tahap awal gitu ya, di tahap awal gula belum terlalu tinggi, tensi belum terlalu tinggi, kemudian dilakukan intervensi gitu kita katakan ya, diberikan obat secara rutin, perubahan pola hidup. Nah tentunya ini bisa turun tensinya dan terkontrol, dan bisa jadi nggak minum obat. Ya, ada seperti itu bisa terjadi. Nah, tetapi apabila ketika hipertensinya sudah lama, gula sudah lama, mungkin sudah ada komplikasi ya, gulanya mungkin sudah ada kesemutan, ada luka mungkin ya. Nah, kemudian, nah ini biasanya agak sulit gitu untuk tidak minum obat. Nah, tentunya, tapi tetap tiap orang berbeda-beda, sehingga itu perlu pemantauan yang khusus, perlu pemantauan dokter secara ketat gitu. Pun ketika sudah ada riwayat hipertensi dan gula, misalnya dari dokter yang menyatakan stop obat, itu harus dari dokter ya, tidak boleh diri sendiri ya. Dari dokter dikatakan oke, sudah bagus, mungkin tidak perlu minum obat. Nah tetapi kontrol rutin itu tetap harus ya. Jadi kalau saya bilang apakah harus minum seumur hidup, nah itu berbeda kasusnya, setiap pasien yang orang. Begitu mungkin Bapak bisa dipahami? Mungkin satu lagi pertanyaan kalau ada. Oh monggo Ibu. Apakah tensi itu tergantung dengan umur, Mbak? Saya itu apa sih tes itu? Sapopo Bu, bombe samono, apa ketangkung oke. Nah, tadi Mbak gimana? Ya. Memang hipertensi itu faktor risikonya tadi ya, selain genetik, lingkungan itu juga usia mempengaruhi. Jadi seiring bertambahnya usia, pembuluh darah itu ya namanya usia ya sudah kita katakan nggak seelastis dulu gitu ya, sehingga jantung kerjanya memang lebih berat gitu. Jadinya memang risiko hipertensi meningkat. Nah tetapi meskipun ada faktor usia, kalau usianya lanjut dan tensinya tinggi, itu tetap kita katakan tidak normal, tetap harus dikontrol, tidak dibiarkan begitu.
dan semangat Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu ya. Semoga bisa hadir di prologis pekan depan. Mohon maaf bila kami ada kekurangan, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini tiket. Ya, Ini tiket. berapa menit, Mbak? 20. 24 menit, Mbak. Tadi pas dokter itu jadi. Lanjut, Mbak. Mbak. Tiket, Mbak. Udah capek belum? Belum. Nanti kalau saya